على النبي. صلى الله عليه وسلم. Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Para orang-orang yang salat subuhnya hari ini disaksikan oleh para malaikat, mudah-mudahan menjadi juga syafaat kita, timbangan keberatan kebaikan kita nanti yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan para keluarganya, sahabatnya, tabi'in yang telah membela agama ini hingga sampai ke dalam hati kita, sampai di rumah kita, sampai di kampung kita. Iman Islam itu masih kokoh insyaallah dalam hati kita. Kaji kita hari ini tentang satu hal yang setiap orang memiliki di hatinya, namun terkadang dia kokoh, kadang dia lemah. Sesuatu yang wajib dimiliki setiap orang yang ingin hidupnya bahagia. Namun kadang hal ini hilang dari dirinya, kadang itu juga menjadi kekuatan dirinya. Apakah itu? Karena Allah sudah menyatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa setiap orang itu akan menghadapi ujian. Akan menghadapi ujian. Dan bumi ini adalah ujian. Jadi jangan pernah meminta sama Allah untuk, ya Allah jangan uji aku. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Karena bumi ini adalah ujian, tempat ujian bagi kita semua. Allah mengatakan juga dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, kami akan uji kalian. Ahsanu amala, siapa yang diantara kalian amalnya yang baik. Juga di dalam surat Al-Baqarah yang dibacakan tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, maka sungguh kami akan uji kalian itu dengan minal khawfi, dengan satu kekhawatiran, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsi minal amwal, kurangnya uang, kurangnya harta, wa thamarat, dan juga kurangnya buah-buahan, minal amwali wal anfusi, anfus, kurangnya jiwa, dalam hal ini sakit, itu juga adalah ujian dari Allah. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian itu. Jadi oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Jami Baitur Rahim yang dirahmati, hidup ini memang ujian dan Allah berikan solusinya, yaitu dengan kesabaran. Dengan kesabaran.
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh An-Nawawi di bab ketiga tentang sabar mendahului ayat-ayatnya, mendahului isi buku kitab tersebut dengan beberapa ayat Al-Quran. Seperti biasa, Riyadhus Shalihin itu diawali dengan ayat-ayat Al-Quran, baru pembahasan hadisnya. Dalam surat Muhammad, Syekh Nawawi menukilkan dari surat Muhammad ayat 31, Allah mengatakan, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui hatta na'lamal mujahidina, siapa di antara kalian orang-orang yang sungguh-sungguh, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Jadi Allah menguji dua dia, mujahidina was-sabirina, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang sabar. Apa maksudnya? Mujahidina dari kata jihad, jahidu, yang artinya bersungguh-sungguh, benar-benar berniat melakukan sesuatu karena Allah. Ada program kita di Masjid As-Sabiq, mujahidina, siapa yang sungguh-sungguh? Yang sungguh-sungguh yang datang setiap kali pertemuan. Ya. Jadi kalau dia nggak datang, kadang datang, nah berarti kurang sungguh-sungguh. Siapa orang-orang yang dikatakan Allah sebagai orang yang sholati, orang-orang yang jiwanya sholat? Ya tentu orang yang selalu sholat berjamaah. Karena dia menunjukkan kesungguh-sungguhannya kepada Allah. Ketika orang bersungguh-sungguh, pastilah ada ujiannya, betul. Contoh misalkan mau sholat tapi tiba-tiba gerimis. Ada dua pilihan di situ, di rumah atau jalan dengan payung. Yang mana? Jangan. Nah, orang yang jalan dengan payung inilah dikatakan as-sabirina. Orang-orang yang sabar dengan ujian. Memang yang namanya kesungguh-sungguhan jihad, ya kan, itu akan diuji sama Allah. Contoh misalkan, ya kan, benar-benar nih mau bisa baca Quran, benar Ustaz, mau bisa baca Quran benar-benar. Oke lah kalau begitu, datang aja Jumat dan Sabtu pagi di Masjid Baitur Rahim. Baru hari pertama Jumat, ya kan, mau datang tiba-tiba, biasa namanya orang udah tua, ya kan, kaki linu, tadi malam habis makan kambing kebanyakan, asam urat. Betul. Asam urat itu masih bisa jalan kagak? Masih bisa jalan. Minum obat anti nyeri, gitu kan? Tapi kalau dia buat jadikan alasan, bisa nggak? Bisa aja. Gitu dia. Bang Asep kemarin baru pulang dia dari Palembang, bawa pempek, alhamdulillah. Bersamaan dengan jamnya waktu ngaji malam hari. Betul? Setelah 3 hari nggak ketemu bini, dia bisa aja izin, ya kan, saya lama nggak ketemu bini, gitu. Boleh, cuman dia memilih menjadi orang-orang yang mujahidin, orang yang sungguh-sungguh, dan diuji kesabarannya. Jadi ayat ini di dalam surat Muhammad ayat 13, ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin was-sabirin. Allah itu pengen tahu siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh atau yang sabar. Wa nabluwa akhbarakum, dan nanti kami akan berikan kabar siapa-siapa di antara kalian nanti di surga yang lulus ujian. Kita bisa beralasan di dunia ini kepada manusia, tapi kepada Allah kita nggak akan bisa. Kita bisa ciptakan berbagai macam modus supaya kita terhindar dari yang namanya kewajiban, tapi kepada Allah nggak bisa. Jadi dasarnya hidup ini adalah ujian, maka Allah berikan di dalam hati kita namanya kesabaran.
Dia satu bentuk rasa yang dia harus ditumbuh kembangkan. Nggak bisa kesabaran itu dibiarkan tidak terdidik, dibiarkan dia tidak akan menjadi orang yang sabar. Lalu masalahnya apa Ustaz? Kalau misalkan kita nggak jadi orang sabar, macam-macam masalahnya. Orang nggak sabar itu banyak sekali dampaknya, banyak sekali kepada jiwanya maupun kepada orang lain. Ya, tapi kita belum bahas masalah itu, kita bahas beberapa ayat ini dulu, ya kan? Kemudian Syekh Nawawi mengatakan di dalam ayatnya juga, surat Ali Imran ayat 200, ini ayat terakhir ini. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu. Ya. Wahai orang beriman, sabarlah. Amanus biru. Amanus biru. Wahai orang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Apa ini sabar, ya kan, sampai segininya Allah. Nah, maka kita lihat lagi di ayat yang lain. Surat Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah. Yuwaffas sabiruna, Allah yuwaffa, sempurnakan, ajrahum, pahalanya, bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung, tanpa dihisap nanti di akhirat. Orang sabar insya Allah akan mendapat kemudahan hisab dari Allah. Kenapa? Karena dia sudah mengalami berbagai macam ujian ketika di bumi. Ya kan? Jadi Allah pun adil, karena dia sudah banyak sekali mendapatkan ujian di bumi, maka di akhirat ya akan dimudahkan dalam urusan hisabnya. Kemudian apa yang terjadi ketika musibah datang? Perhatikan, ini ada empat reaksi jiwa ya ketika musibah itu datang. Disinilah ujian akan dihadapi. Jadi setiap kali kita itu hidup, mulai bernapas, mulai bangun dari tidur, situlah datang ujian. Maka kita harus sabar. Ya. Kalau ada satu buah ujian kepada seorang manusia, maka ada 4 reaksi. Yang pertama, musibah datang, dia marah. Marah dengan lisannya, dengan hatinya, atau dengan gerakan tubuhnya. Ada musibah datang, ya kan? Maka dia marah. Ya Allah, kok begini amat sih? Lu kenapa begitu sih? Karena musibah itu belum tentu kita sendirian, ada juga dari orang lain, ya kan? Macam-macam itu. Yang tiba-tiba klien ngambil duit kita, itu musibah bukan? Musibah. Apa yang terjadi? Marah. Habis marah, ya kan? Hatinya dongkol luar biasa. Dirinya tidak lagi dia terkontrol, dilemparnya itu HP, kurang ajar, kata-kata keluar kotor, betul? Ada yang seperti itu? Banyak? Nggak ada, dikit. Apalagi orang pengasinan kagak ada. Iya. Bojong Soang sono banyak. Tapi pindahan dari sini orangnya. Ini reaksi yang pertama. Kalau kita masih ada seperti itu, mohon maaf, belum sabar. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak beragama gitu kan? Marah, dongkol, kesel hatinya, kata-kata kotor keluar, tubuh tidak terkontrol, dibantingnya dia. Wah, gitu kan? Mending kalau mesin dibanting kayak gini kan. Kalau di rumah bisa piring melayang, panci melayang, gumbrang. Nah, ini tidak sabar. Yang kedua,
Ketika musibah datang, ya, dia sih sebenarnya tahu ini musibah dan ujian dari Allah, cuman dia menahan dirinya sambil mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ada dia nggak nerima, ada diri yang nggak nerima, tapi dia paksakan dirinya untuk menerima. Masih bagus nih, dia istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi dia nggak marah-marah, ya kan? Tubuhnya dia kontrol supaya tangannya nggak marah, supaya kakinya nggak nendang-nendang, supaya hatinya tenang. Dia mengucapkan astagfirullah, tapi dalam hatinya dia sebenarnya belum terima dan masih kesel. Yang ketiga, ya kan, dia ridho, berlapang dada dengan musibah yang dia dapati. Ya sudahlah, memang sudah begini jalannya, ini sudah takdirnya, ya kan. Jadi dia tidak menolak, dia tahu ini ujian dari Allah. Dan ketika sesuatu yang buruk itu datang, kita harus paham teorinya, paham dengan apa teorinya, atau tesisnya, bukan teori, tesis. Karena tesis ini dia menjadi hukum, ya kan. Pertama, sesuatu yang buruk datang kepada kita itu karena keburukan diri kita, dan kebaikan yang datang itu karena kasih sayang Allah. Ada ayatnya? Ada ayatnya nggak Pak Ipung? Cek dulu. Kan biasanya suka cek-cek. Bentar ya, karena ini nggak ada dalam presentasinya, jadi harus dicari sedikit supaya kita tahu. Dalam surat An-Nisa ayat 79. Karena Bapak sudah hafal semuanya, makanya pada nggak bawa Quran, ya kan. Karena Asep ini sendiri yang bawa Quran, karena dia belum hafal ya. Kalau Bapak udah di luar kepala semua, saking di luarnya kagak ketangkap lagi. Ya, saya masih bawa Quran walaupun dalam HP. Ini konsepnya, Pak. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Semua yang buruk itu datang karena dirimu sendiri. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Jadi apa yang datang yang baik itu dari yang buruk datang karena famin nafsik, karena dirimu sendiri. Di ayat yang lain, di surat 42 ayat 30, Allah mengatakan juga hal yang serupa tapi berbeda, cuman sama nada-nadanya, ya kan? Ini biar kita paham. Jadi jangan bertanya-tanya kenapa ya Allah, nggak usah nanya kenapa. Yang kita perlu itu adalah membaca diri kita. Kenapa ini ya Allah? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa terhadap dirimu adalah karena kasabat aidikum, karena tanganmu sendiri. Musibah apa saja datang karena tanganmu sendiri. Enggak, saya udah baik. Iya, baiknya baru 5 tahun habis umrah. Kemarin, betul enggak? Mudanya kita, Masya Allah. Sekarang mah udah pakai gamis, udah pakai peci, jenggotan, baca Quran, tawadu. Beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, Masya Allah. Betul enggak? Nah, pada saat itu Allah kemudian ingin mencoba kita, membalas kita dengan perbuatan kita yang dulu.
Jadi musibah itu adalah bagian daripada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita seandainya kita sabar. Tapi kalau Allah kemudian mengasih musibah dan kita merasa itu adalah sebuah kezaliman, maka kemudian berubah itu menjadi yang namanya fitnah dan azab. Betul. Makanya dikatakan dalam satu riwayat, bukan riwayat hadis tapi makalah, perkataan orang-orang soleh, para ulama, para kiai mengatakan bahwa tidak ada ujian bagi orang-orang beriman. Tidak ada ujian bagi orang-orang beriman. Kenapa maksudnya? Karena dia tahu semuanya itu datang dari Allah. Nah, inilah sifat yang keempat. Yang keempat adalah ketika datang musibah, dia bersyukur kepada Allah. Datang musibah, dia mengatakan alhamdulillah. Datang musibah, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Kayaknya belum sempat level kita begini ya. Ini para nabi aja ya. Nabi dan Rasul dan PRW dah. Ya dia. Pada KM juga lah. Bersyukur dia ketika datang musibah. Orang-orang khusus ini, khos. Ya, kita diam aja udah bagus tuh, yang level 2. Datang musibah, diam aja ya kan sambil kesel tapi istighfar. Itu udah bagus. Naikin lagi jadi ridho. Ridho ini dia harus paham kenapa dia mendapatkan musibah. Karena pasti ada itu kesalahan kita, dosa kita yang dulu ya kan mengakibatkan dihukum sama Allah. Dan apapun yang Allah datangkan musibah, insya Allah itu jauh lebih ringan dibandingkan perbuatan dosa kita. Kenapa? Karena setiap orang merasakan bahwa berbuat dosa itu sesuatu yang ringan. Ringan gini doang ya kan. Cuman di sisi Allah sebenarnya besar. Maka Allah uji dengan musibah. Nah, dari 4 ini kira-kira kita ada di level mana? 1, 2, 3 atau 4? Oh, nomor 2. Pak Ipung nomor 2. Keren ya. Kesel tapi diam ya. Nggak nerima tapi istighfar. Bang Asep nomor 1. Masih suka ngelempar-lempar di labusium kalau pagi marah-marah. Ya kan, kol-kol semua dibuangin sama dia. Timun dilemparin ke orang ya kan. Masih marah-marah ya Pak? Mulut masih nggak terjaga, tubuh nggak terkontrol gitu ya. Nah, hati-hati, itu belum sah. Dan kalau orang belum sabar, belum akan merasakan kebahagiaan. Ini konsekuensinya. Kalau orang belum sabar, belum merasakan kebahagiaan, karena orang dia harus paham bahwa ini semua adalah dari Allah. Sementara dia menolaknya dengan cara seperti itu. Kalau yang ketiga dia ridho, sudah mulai ridho, menerima. Artinya orang ini sudah sadar bahwa setiap musibah pasti berkaitan dengan tanganku, perbuatanku. Yang pertama kagak sadar itu, nggak sadar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika musibah datang, lalu kemudian apa? Syekh Nawawi mengatakan bahwa kesabaran itu adalah atas 3 hal. Yang pertama, ini sudah umum tapi di murojaah diingat-ingat lagi. Orang sabar itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kayak sholat subuh nih, buat yang udah biasa mah enak. Yang belum biasa maksain diri, berat Pak. Bangun ya kan, pagi-pagi lagi waktunya ngantuk. Apalagi yang begadang tadi malam, ya kan, nonton dangdut di sono Permata Madani. Kali ada. Karena bingung juga saya, ya kan, ketemu di masjid, ketemu juga di parkiran dangdut gitu. Ini gimana ceritanya sih, saya bilang. Mantau. Iya, saya nyari Pak Ipung situ, jangan-jangan ada dia. Ya, kita Rasulullah saja jalan-jalan di pasar gitu dia. Kenapa? Untuk memantau keadaan sosial Pak Ipung. Ya, gitu. Jadi jangan heran kalau ketemu saya di parkirannya aja. Iya, kalau Pak Ipung kan di backstage sama penyanyinya ketemu. Kalau saya di parkiran aja nengok-nengok siapa kira-kira yang ada gitu kan. Nah,
Kadang ke kafe Pak, ke kafe apa kemana. Ya lihat-lihat bagaimana keadaan anak-anak muda. Karena audiens saya banyak itu kan, istilahnya macam-macam. Jadi ada yang anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang kantor. Jadi kita harus tahu di mana audiens kita punya kedekatan emosional terhadap sesuatu. Jadi kita bisa nyambung nanti dalam komunikasi. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dari menjauhi apa yang dilarang Allah. Sabar itu. Orang udah nawarin, udah ambil aja rumah itu murah, ya kan? Murah sih ya, cuman duitnya kurang. Ah gampang, ambil aja dari bank. Betul? Enak sih dia ngomong ya kan? Tapi yang namanya riba itu dilarang nggak? Ah, sabar di situ. Padahal itu rumah udah enak banget, deket banget. Samping kita rumah kan tinggal nyambung pintu aja udah jadi. Waduh. Tapi duit kurang, harus pinjam sama bank. Ya kalau bank Ipung minjemin, kalau kagak bank BRI jadinya, ya enggak. Nah oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran untuk kita menjauhkan diri dari yang dilarang sama Allah. Sabarlah, ya. Apalagi yang udah kebiasaan, misalkan ya kan ngerokok gitu kan. Ngerokok dilarang nggak ya sama Allah ya? Rokok ini saya kadang-kadang kagak tega ngelihatnya gitu. Dia ngerokok, ngelepas-ngelepus ya kan, tapi ngaji juga ya udahlah, ngaji dulu yang penting rokoknya gitu ditahan-tahan jangan sampai banyak-banyak, kasihan gitu deh. Ya. Orang ngerokok itu kan sekarang mahal Pak ya. Mahal gitu. Pak RW ngerokok. Mahal kan? Kalau buat beli lauk sehari nyampe Pak ya? Hah, lebih tuh bayangin ya kan? Lebih. Kalau buat umroh 2 tahun aja Pak. 2 tahun 30.000 ya kan ngumpulin umroh berangkat. Masya Allah. Udah ke Taif itu naik kereta Madinah. Kalau dia kagak ngerokok gitu. Jadi pelan-pelan saya bilangnya sama orang-orang ahli hisab memang. Karena sudah mendarah daging kenikmatan itu ya kan. Itu dia. Kemudian yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Yang sedang ditakdirkan sama Allah, sabar. Kalau memang sudah tingginya 160 ya sudah sabar aja. Ya. Usahanya nggak usah yang keras-keras amat sampai ditarik-tarik badan tuh ya kan. Copot lagi nanti. Kalau hidung sudah 5 cm, 5 cm aja. Ya. Kalau mau dipamban nanti ke Korea lagi ya kan. Ribet. Itu takdir dari Allah. Orang tua kita demikian adanya, ibu dan bapak kita itu takdir dari Allah, anak kita dan sebagainya. Namun insya Allah takdir sesuatu yang masih bisa diusahakan dirubah. Karena ada takdir itu dua, mu'alaq, mubrab. Ya. Kapan waktunya merubah takdir Pak? Waktu merubah takdir yang paling tepat adanya di malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Silahkan yang mau merubah takdir. Ya. Apakah takdir itu bisa dirubah? Ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa menjadi qadha, ketetapan dari Allah. Takdir ini dia masih cair. Masih bisa berubah sesuai dengan amalan. Tapi kematian kagak bisa, tetap dia mati mau kayak gimana juga, gitu dia. Takdir tuh seperti dia gini Pak, seperti yang namanya kausalitas, hukum kausalitas ilmu fisika, hukum sebab akibat. Kalau misalkan bapak ngerokok mulu, maka takdirnya adalah oh kan paru-paru stroke, minimal Pak bokek. Minimal bokek, ya kan? Nah ini terus-terusan ya kan, maka menumpuk dia zat, kemudian terjadilah yang namanya sesuatu itu. Caranya bagaimana? Saya mau merubah takdir saya, gimana? Saya mau sehat, saya mau ada duit, daripada duitnya buat itu, ya berhenti. Semudah itu aja.
Takdir dia sampai usia 50 tahun belum bisa baca Al-Quran. Dia mau merubah takdir, apa yang dilakukan? Usaha. Datang Jumat dan Sabtu kemari. Pasti takdirnya berubah. Nah itu dia maksudnya. Jadi jangan kemudian orang nggak bisa baca Quran, ini sudah takdir saya, Bi. Saya udah tua dan nggak bisa baca Quran. Siapa bilang enak aja takdir? Allah tidak menakdirkan kepada yang buruk. Nggak ada itu. Ya, kemudian di ayat yang lain, nah kita bicara tentang dari sisi lughahnya, bahasanya, orang mengatakan sabar itu lemah, sabar itu pasif. Padahal kalau kita lihat di dalam kajian bahasanya ini luar biasa. Kenapa? Kata sobaro itu artinya menahan, mencegah, tabah. Dari segi istilahnya, sabar itu adalah kemampuan menahan diri untuk tidak terpengaruh pada keadaan luar dirinya yang menjadikannya gundah emosi, menahan lisannya, keluh kesahnya, dan mengontrol tubuhnya dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi tubuh itu terkontrol, lisannya terkontrol, pikirannya terkontrol, imannya terkontrol, tubuhnya terkontrol. Itu namanya orang sabar. Jadi sabar mengadarkan tentang self control, bagaimana kemampuan dia mengontrol diri dari pengaruh luar dirinya. Karena pengaruh luar diri ini banyak, macam-macam. Kita diuji dengan seluruh luar diri kita, anak kita, istri kita, betul, usaha kita, klien kita, teman kita, tetangga kita. Itu kan luar diri semua. Kita mungkin nggak bermasalah dengan diri kita, belum. Tapi ada juga ujian dari dalam diri kita, contoh sakit, betul nggak? Kalau udah sakit, udah puyeng, ya kan, gigi sakit segala macam, ujian dalam diri. Kalau luar diri mencoba atau dia menggoda kita atau dia mendatangkan musibah dalam diri musibah, ini bahaya. Ya, kata aslinya sobaru itu artinya, tahu nggak artinya apa? Awet. Awet. Makanya dalam bahasa Arab ada yang namanya sabir jasah, mengawetkan jenazah. Mengawetkan apa maksudnya? Supaya tidak busuk. Mumifikasi itu, ya kan? Itu adalah sobrul jasah. Bagaimana supaya awet? Sama dalam diri kita, bagaimana juga supaya awet itu dia punya kesabaran. Nggak cepat busuk. Kalau sudah marah udah busuk itu. Kalau sudah ngelempar piring sudah busuk. Gimana dia awet? Kesabaran itu seperti itu dia, seperti jenazah yang tidak gampang untuk membusuk, dimumifikasi. Dibuat yang namanya teknologinya, dibuat yang namanya tata caranya sehingga tidak gampang untuk busuk. Nah, disitulah kemudian dia akan baik. Kemudian perhatikan, qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsirah. Mereka meyakini bahwa mereka menemui Allah, berkata, betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar itu awet, Pak, punya kekuatannya. Tapi kalau nggak sabar, maka gampang untuk membusuknya. Ya, ingat-ingat nih kata membusuk. Sebenarnya di sisi Allah kita jadi busuk karena tidak tahan terhadap musibah, ujian. Gampang marah, gampang ngelempar, ya kan? Mulut tidak terkontrol, tubuh tidak terkontrol, jiwa nggak terkontrol. Nah, itu orang-orang yang sebenarnya busuk di sisi Allah. Makanya orang sobir itu luar biasa. Terakhir, di dalam surat Al-Anfal, perhatikan ini saya mau kasih tahu tentang bagaimana supaya jadi sabar, ya kan? Bagaimana menjadi sabar. Ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina 'alal qitali iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain.
Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, yaglibu mi'atain, akan mengalahkan 200 orang yang kafir. Pasukan kafir itu kalah kalau ada 10 orang mukmin yang sabar. Berarti bandingan satu orang mukmin berapa orang? 20 orang. 20 orang kah? Atau orang biasa deh, orang beriman yang sabar, nilainya satunya adalah 10 dong 20 orang yang sabar mengalahkan 200 orang yang kafir, pasukan kafir. Wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfa minal ladzina kafaru. Kalau ada dia misalkan dia mi'atah, ya kan, 100 orang mengalahkan 1000 orang. Alladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun, dikarenakan orang kafir itu tidak paham. Ini kata kuncinya, paham. Orang kafir kenapa nggak sabar? Karena tidak paham. Dia tidak paham kenapa ini semua terjadi padaku, kenapa ini. Jadi kayak orang nggak paham. Sama orang kalau dia dikasih musibah kemudian marah-marah, kayak orang tidak paham, kayak orang kafir. Orang kafir tanya coba, apa dia membaca dirinya? Iya, ini kayaknya kesalahan saya karena Allah mungkin. Nggak mungkin. Orang kafir itu kalau dia dapat musibah marah-marah, betul. Ngamuk, saya tuntut kamu, segala macam pokoknya. Artinya apa? Bahwa orang beriman itu nilainya itu satu orang adalah 10 orang-orang biasa. Fahum la yu'min qaumul la yafqahun. Karena ini mereka kaum yang tidak paham. Supaya kita sabarnya awet, supaya sabarnya bagus, maka harus paham. Paham apanya? Pertama, kalau kita misalkan sabar, ya kan, contoh misalkan orang tua kita sudah sepuh, udah tua. Beda ketika orang tua kita masih muda. Sekarang kalau bangun harus dibangunin, diangkat, betul nggak? Makan mungkin dia nggak bisa cepet-cepet, nggak kayak dulu, betul nggak? Jadi harus lambat. Nah kalau kita paham, oh orang tua saya sudah menua, sudah kurang secara punya intelektualnya menurun, bisa terjadi mungkin demensia atau pikun, betul nggak? Kalau dia paham itu, dia sabar nggak? Sabar. Jadi sabar yang dipahami adalah insya Allah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Ma'arij, fasbir sabron jamila. Sabarlah dengan sabar yang cantik. Jamil itu cantik. Jadi sesabaran yang kita pahami insya Allah itu awet. Kenapa kita sabar sama bini kita? Karena karena kita memahami dia. Betul nggak? Siapa yang bisa memahami bini kita kalau bukan kita? Makanya sabar kita. Kenapa kok kita sabar sama anak kita? Kenapa Pak Adik? Karena kita paham. Betul? Kita paham benar dari dia lahir sampai dia gede, paham. Jadi kalau ada orang tua nggak sabar sama anaknya, jangan-jangan anak orang tua ini kagak paham anaknya. Dia kagak kenal siapa anaknya. Orang dia yang lahir di rumah kita yang biayain, kita yang jagain, kok bisa nggak paham? Oke? Jadi ini adalah tentang namanya sabar. Jadi kalau sabar itu, Nabi itu kenapa dikatakan dia orang yang sabar? Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah seperti para nabi ulul azmi. Bayangkanlah suruh sabar seperti para nabi. Kenapa nabi itu sabar? Karena dia paham. Dia paham benar. Ketika Rasulullah itu mengemban amanah sebagai Rasul, dia tahu benar dirinya pasti akan menjadi orang yang paling dibully sama orang-orang Mekah. Hidupnya akan sulit, hidupnya akan sengsara, hidupnya akan sangat menderita. Dia tahu itu, dia paham, maka dia sabar. Nah cobalah, kalau kita nggak sabar, coba pahami sesuatu sehingga kita akan sabar. Dan sabar itu yang indah itu namanya fasbir sobron jamilah. Demikian dulu untuk pembukaan materinya. Insyaallah kita sambung dengan diskusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum tutup doa dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin diskusikan atau yang ingin ditanyakan, monggo. Kayaknya terima kasih berarti saya dulu. Mengharuskan tadi. Kalau Pak Ipung dia hadis, cuman hadis saya bingung juga dia nih soal bangga. Ini nanya hadis apa nanya? Ya Pak, Waalaikumsalam. Seperti yang diuraikan oleh Pak Ustaz bahwa hidup di dunia ini ada ujian. Untuk menghadapi ujian itu maka perlu kesabaran. Ujian yang langsung dari Allah berupa musibah, contohnya sekali sakit itu bisa dipahami dan membuat kita bisa sabar. Tapi ujian yang diuji dari Allah melalui perantara, misalnya seorang teman atau tetangga, bahkan mungkin dari anggota keluarga, itu juga diperlukan kesabaran. Di dalam Al-Quran, sabar itu yang saya pahami tidak ada batasnya. Tapi secara manusiawi, seringkali orang berkata sabar itu ada batasnya. Sering kita diuji oleh teman atau tetangga. Beberapa kali misalnya dijolimi atau dilecehkan. Kadang kita hitung sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali mulailah kita berpikir bahwa kuat itu keterlaluan ya, harus dikasih pelajaran. Hal yang seperti itu kita ingin memberi pelajaran karena termasuk ujian kesabaran. Kesabaran itu gugur apa tidak? Kita berniat memberi pelajaran kepada yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pelajaran Pak Kosasi, ngeri bener. Jawab dulu dah. Ini kayaknya udah ini bener kesel banget sampai saya mau berikan pelajaran nih. Saya dizolimi. Pak ingat materi khutbah saya yang kemarin ya kan? Apa? Tentang 3 sumpah Rasulullah. Kalau kita dizolimi, ya kan? Wala zulima mazlamatan illa zadahullahu izzah. Tidak ada orang yang dizolimi kecuali nanti dia akan diangkat zadahullahu izzah, kemuliaannya oleh Allah. Jadi nggak usah memberikan pelajaran Pak, cukup Allah yang berikan pelajaran. Karena Allah sebaik-baik pemberi pelajaran. Kalau kita ngasih pelajaran nanti salah jadinya. Tugas kita hanya sabar sambil memahaminya. Tapi ingat, batas kita adalah orang Islam jangan menzolimi dan jangan dizolimi. Bapak boleh bergerak ya kan, ini batas saya nih ya kan, maka kamu nggak boleh. Ada misalkan Pak RT Pak RW, aduin aja ke dia, dia sudah melakukan ini sesuatu, polisi kalau bisa gitu deh ya. Artinya apa? Kalau tadi Pak Kosasi mengatakan sabar itu tanpa batas, di dalam Quran saya belum ketemu itu ayatnya Pak, yang sabar tanpa batas. Itu bahasa kata mutiara aja. Faktanya semua kita memiliki dan yang punya batas, dan batas itu kita yang buat sendiri, betul nggak? Sependek apa batas kita atau sejauh apa batas kita? Kesabaran orang berbeda-beda nggak? Karena apa bedanya? Tadi lagi, sejauh dia memahami. Kalau dia memahami, semakin paham, semakin jauh dia punya batas kesabaran. Kalau nggak paham, segini doang. Kalau dia paham bisa lebih tinggi, lebih jauh lagi, lebih luas lagi, gitu loh. Maka batas itu kita sendiri yang buat. Misalkan katakan, itu kata kalimat sabar itu tak terbatas. Cialah, indah ya kan? Indah, cuman kenyataannya orang gitu aja langsung lempar piring ya kan, marah-marah, nabrak kucing langsung. Apa yang terbatas? Nggak terbatas ya kan. Jadi itu bahasa-bahasa yang indah, yang seharusnya seperti itu.
Sederhananya begini, kita pahami saja masalah kita, ya kan? Sehingga kita akan menjadi paham. Mungkin Pak, orang itu marah-marah segala macam, Bapak harus bisa memahami, jangan-jangan dia terkena sebuah penyakit. Jangan-jangan hidupnya stres, ya kan? Sehingga dia marah-marah. Sebenarnya yang dibutuhkan kasih sayang, bukan pelajaran Pak. Diajak, Pak yuk kita jalan-jalan kemana? Kita makan-makan. Mungkin menjadi baik seperti itu. Ya, nggak semuanya harus dihadapi dengan kekerasan. Jadi kalau kekerasan itu misalkan dia kasih positif, kita positif juga. Kita negatif lawannya, udah selesai itu, meledak. Baik Bung. Ya. Tentang masalah takdir kan ya. Karena kadang-kadang orang udah pasrah dengan takdir seperti ini. Jadi ketika saya mengutip dari bacaan ya, bahwa ada sebulan ketika dilihat di catatan mahfud itu bahwa sebulan ini ahli ibadah, ahli mengkaji, orang sabar, orang ahli puasa, ahli berzakat, ahli bersedekah. Di catatan Allah mahfud ini bahwa sebulan ini masuk neraka. Dan ketika itu malaikat turunlah bertanya kepada sebulan, ngapain kamu sholat, kamu zakat, kamu puasa, kamu segala macam hal kebaikan kamu lakukan, sedangkan catatan di lauh mahfud itu bahwa kamu masuk neraka. Nah, sebulan menjawab bahwa saya melakukan semua ini bukan ini karena mengharap keridhaan dari Allah. Saya lakukan saja semampu saya, semaksimal saya untuk apa yang diperintahkan Allah. Entah nanti saya masuk neraka, ini hak kreatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ tentang ujian bahwa takdir itu bisa berubah dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan. Nah, setelah diteliti lagi, dicek lagi bahwa si bulan ini ternyata sudah berarti lagi bahwa si bulan ternyata ahli surga. Itu dari sebuah apa ya, sebuah yang dilakukan itu menjadi takdir yang berubah. Nah itu yang kedua adalah masalah sabar. Sabar. Jadi jangan kau ajari ikan yang berenang. Artinya sabar itu sudah dilakukan apa yang telah teruji. Ini hari surhan kita, bukan sombong tapi curhat kepada kita setelah masuk pengurus DKM. Saya sudah mengajari pengurus DKM hampir 13 tahun di sini. Kurang sabar aja, seorang sabar apa dan sampai detik ini, mohon maaf kita nggak digaji, kita nggak dikasih insentif, nggak harus berdoa, tapi dukungan serta doa dari masyarakat. Namun daripada itu cacian, makian, sampai hasil dari para tokoh-tokoh ataupun sesuatu yang tidak mendukung itu adalah menjadi ujian bagi kita. Apa kita harus keluar? Apa kita serahkan semua urusan DKM? Silahkan barangkali kita tak terlalu jauh. Dan saya sering ngomong ke urusan DKM, terutama kepada kita dulu zamannya Rasul itu ada panglima perang yang sangat hebat. Dia selalu berada dalam peperangan. Itu pun ada batasannya. Itu cuma dikasih 5 tahun, kalau di presiden itu 5 tahun. Ketika perang berikutnya diserahkan. Dan Rasulullah memanggil kenapa? Karena kita takut sesuatu jadi sombong, takabur karena kamu salah benar. Begitu pun juga dengan kami selama pengurus DKM. Saya sendiri ingin riset, ingin keluar dari lalu kami dalam hati apakah ini ujian bagi kami, atau bagi kami ketika kita mengurus rumah Allah, aku ada merasa keberkahan, ketenangan, serta itu di sisi lain kita ada ujian yang berat di situ dari masyarakat, dari omongan yang tidak ada bagi saya, karena saya mohon maaf, sudah mentalnya itu bukan hanya mental dari mas, tapi mental dari segala macam. Ya saya mencoba untuk menjadi sebuah kesabaran itu. Apa saran Ustaz untuk bisa semua ini dilaksanakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong.
Kan sudah dikatakan oleh Allah, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Ya kan? Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang sabar, sampai Allah tahu siapa di antara kita yang mujahidin, yang benar-benar sungguh-sungguh dan sabar. Memang tugas DKM itu, ya kan, adalah pelayan. Pelayan. Uniknya pelayannya nggak dibayar kan gitu. Beda sama ASN, pelayan masyarakat, tapi dibayar sama orang. Itu boleh protes. Kenapa? Karena dia bayar. Betul nggak? Seharusnya masyarakat juga cukup tahu gitu kan. Udah nggak bayar tapi protes. Kita tuh boleh protes loh ke kelurahan, kecamatan, ya kan? Itu uang pajak kita digunakan untuk pelayanan. Kalau kita nggak dilayani, protes boleh. Sangat-sangat boleh. Kalau mereka itu nggak boleh protes kepada orang yang bayar. Tapi siapa yang bayar ini? Pak Ipung dan Pak Ramdhani dan kawan-kawan DKM? Kan nggak ada. Terus ngapain protes-protes gitu kan atas pelayanan gitu kan? Nah, tapi karena urusan kepada agama, ya kan, maka menjadi hal yang sensitif. Jadi hal yang sensitif. Intinya adalah memang melayani umat itu berbeda dengan melayani seperti masyarakat umum gitu deh. Yang paling pertama Pak Ipung dan kawan-kawan DKM itu adalah pertanyaan yang paling penting sekali. Setiap kebijakan yang kita buat harus tanya sama pemilik ini, masjid ini. Siapa? Pak RW. Ngokapin lagi. Ya nanya siapa itu? Nanya wakaf udah meninggal semua. Yang punya masjid siapa? Allah. Coba tanya sama Allah, kira-kira aku buat kebijakan ini engkau ridho nggak ya Allah? Kontrol dari situ dulu. Cari ya kan, apa hadisnya, ayat Qur'annya, diskusi ya kan. Nah, maka kalau ini benar, on the track, ini benar, jalan. Niatnya karena Allah. Baru kemudian bagaimana dampaknya ini kepada masyarakat. Jadi yang paling pertama, bos gede kita dulu, yaitu Allah. Ini pengalaman unik saya nih. Cerita aja nih. Saya waktu itu malam, hujan deras. Sebelum maghrib saya masuk ke masjid yang sangat besar di Pondok Labu. Pinggir jalan, strategis tempatnya. Itu hujan luar biasa besar, banyak orang masuk. Akhirnya sholat maghrib saya situ, sholat isya. Saya sambil bersyukur, alhamdulillah di masjid ya kan enak. Daripada di halte ya kan, kedinginan atau gimana, atau di tempat lain. Bisa tiduran juga, bisa murojaah juga, santai. Isya, habis isya ya kan. Belum selesai nih hujan, masih turun deras ya kan. Ya udah, saya duduk aja juga di dalam gini santai gitu kan. Tiba-tiba datang pengurusnya. Pak, mohon maaf Pak, mau ditutup pintunya. Ya, karena itu halamannya luas, lebih gede dari ini, lebih gede lagi. Gede dan dia kemudian tertutup jadi nggak hujan, ya saya keluar. Ya udahlah, keluar. Semua orang yang dalam keluar. Sudah keluar, nggak berapa lama lagi, 10 menit datang lagi, Pak. Gerbangnya mau dikunci Pak. Gerbangnya mau Pak, saya bilang ini masih hujan Pak. Iya, saya mau pulang, saya mau ngunci. Bayangkanlah, kira-kira Allah ridho nggak umatnya digituin? Apa umatnya lagi apa? Abdinya digituin, gitu kan? Ini tentang service excellence, melayani namanya umat. Niatnya bagus Pak Ipung, makanya dia beli bantal banyak sini. Niatnya yang kalau capek dikasih bantal. Gitu dia. Tahu masih ada nggak bantal? Atau jangan-jangan udah kena iler semua. Pengen melayani, tapi apa daya? Dia orang sibuk, ya kan? Harus banyak anggotanya gitu dia. Niatnya mau ngasih makan tiap hari di sini, ada dapur umum, melayani umat, gitu dia. Nah coba tanya sama Allah. Saya kadang-kadang sambil kesel saya ya kan, cuman karena sabar ya diem aja, cuman ngomong sama orang, kasihan ya. Dia dikasih amanah besar, cuman justru berdosa besar. Dosa itu Pak, sangat berdosa ya kan, menzolimi sekali. Yang namanya orang itu pasti datang ke masjid orang-orang baik, betul nggak? Kehujanan, orang yang dalam keadaan lemah tiba-tiba diusir dia. Hujan-hujanan saya keluar. Hujan-hujanan yang lain pada keluar, diam aja kesel gitu kan. Saya sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia dikasih
kesempatan untuk punya pahala besar mengabdi kepada Allah, ya kan, berkhidmat kepada agama ini, cuman jadinya justru menghancurkannya. Coba kalau ditanya sama Allah, kira-kira Allah ridho nggak? Nggak ridho Allah. Orang-orang baik yang sholat itu diusir dari rumahnya. Itu kebijakan kan? Memang begitu Pak, kita jam 8 harus ditutup. Peraturan DKM-nya. Ya cuman hujan Pak, saya bilang gitu. Hujan. Ya udah begitu Pak aturan. Repot kan? Untung orang tua, anak muda aja. Ya kan? Kalau misalkan seumur Asep aja ya kan, sini duduk-duduk dah. Kasih paham kita. Ya kan? Seumuran Pak Makmun ya kan? Enggak kenapa? Enggak paham dia gitu ya kan? Pada saat itu kalau misalkan dia benar-benar kasih aja, bahkan Bapak udah minum belum? Lapar enggak ya kan? Itu pahalanya luar biasa. Malah diusir Pak. Diusir saya, benar-benar kejadian saya yang membaca, ya Allah dosa apa ya Allah sampai diusir dari rumahmu ya Allah. Apa aku nggak pantas lagi untuk berada di rumahmu? Kalau saya begitu, saya batinnya begitu bacanya. Kalau bapak kan marah. Jadi tubruk tuh orang ya aki-aki. Kalau saya bacanya seperti itu, ya Allah, apakah sudah aku nggak diterima lagi di rumahmu ya Allah, sampai diusir begini ya Allah. Nah gitu. Jadi Pak Ibong jangan galau, ya kan? Setahu saya sepanjang pengetahuan saya, tim Baitur Rahim ini yang paling solid, yang bagus. Kalau ada suara-suara sumbang itu biasa, karena mungkin ya nggak mungkin semua orang itu kepalanya sama. Yang penting adalah tadi sama big boss kita harus banyak komunikasi. Kira-kira bener nggak nih yang kita jalanin? Kemudian terapan dari itu, apakah kira-kira masyarakat itu repot nggak atau merugikan? Ada kebijakan yang mungkin harus ditunda, ada kebijakan yang mungkin disederhanakan, macam-macam. Gitu. Masukan misalkan tentang rekening gitu kan. Rekening kan banyak tuh, taktuk ya kan. Nah itu gimana orang gitu kan. Nah kita apakah evaluasi apa enggak gitu kan masalah itu. Jadi evaluasi terus supaya misalkan lebih mudah. Jadi masyarakat tuh sebenarnya dia mau mudah dalam beribadah, dilayani dan sebagainya insya Allah. Jadi kita harus jadi Nabi Ibrahim yang namanya DKM itu. Sebagai merbot Baitullah itu pertama Nabi Ibrahim. Sampai Allah mengatakan wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina war ruk'is sujud. Kamu bersihkan, rapikan semua Nabi Ibrahim. Nabi loh ini, merbot. Jadi merbot itu bukan orang biasa, ini orang yang benar-benar dekat sama Allah. Tulus, kalau nggak capek dia. Ya kan? Nah, gitu dia. Ya sementara itu dulu lah. Nanti curhatnya kita bisa lanjut dalam forum-forum yang lain. Insya Allah. Yang penting jangan mundur dulu, ya kan? Kalau misalkan cuman ada 1-2, apalagi yang jarang ke masjid, gitu kan? Biasanya yang ribut tuh yang jarang ke masjid sih. Kalau yang ke masjid dia diam-diam aja pada santai-santai aja, santuy aja ya kan? Yang jarang ke masjid, yang kadang dengar-dengar dari mana gitu. Memang banyak lah. Kalau di kampung nih terlalu banyak faktornya, X-nya. Ya, mudah-mudahan ditabahkan, disabarkan, dan insya Allah ridho dengan pekerjaannya, dibalas dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.